Pak Menteri, orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi 3 periode gitu kan. Waktu udah datang ke saya dilobi juga itu. Gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Orangnya masih hafal di sini semua. Dia ubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi akhirnya bocor juga ternyata mantan Menko Polhukam Mahfud MD dirinya dulu pernah dilobi untuk menyetujui masa jabatan presiden 3 periode guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Tabiat politik Pak Jokowi yang dengan mudah dan gampang menginjak-injak konstitusi. Kaget nggak? Karena kan Prof. Mahfud ini sempat akrab nih. Iya, saya katakan saya tuh kagetnya sejak tahun 2022. Terus terang, kita dulu kan pendukung setianya gitu ya. Tapi 2022 tuh ketika sudah mulai muncul gerakan-gerakan, ya tidak Pak Jokowi langsung, tapi dia membiarkan gerakan beberapa menteri, orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi 3 periode gitu kan. Waktu udah datang ke saya dilobi juga itu. Gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Oh, jadi termasuk Prof. Mahfud di lobi nih? Oh iya. Siapa itu yang melobi? Oh, nantilah. Nanti harus ditulis 10 tahun yang akan datang. Buku putih ya, Prof? Ya, buku putih nanti, jangan sekarang. Masih ada, orang-orangnya masih hafal di sini semua. Pokoknya umroh 3 hari, nanti kita sidang MPR kali pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih 2 periode itu diubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Sesimpel itu ya? Oh iya, itu kalau main-main kan konstitusi, kalau orang nakal kan tinggal dukungan suaranya berapa. Sepertiga mengusulkan, 2/3 setuju, di voting dari 3/4 hadir, dari 3/4 itu di voting 50% setuju udah selesai. Bisa sehari. Kalau orang nakal. Ya. Wah, ini guys. Makanya moral hukum itu penting, bukan hanya prosedur hukum. Moral hukum itu penting. Paling tertinggi ya. Nah sejak itu, Pak Abraham, saya itu mulai curiga. Lalu ada upaya perpanjangan lagi. Udahlah kalau tidak bisa 1 periode, tambah 2 tahun aja, kan COVID-nya 2 tahun. Itu bisa dengan ketetapan MPR dan macam-macam. Saya bilang tidak bisa, apalagi Bu Mega keras kan. Beberapa partai keras waktu itu, Bu Mega yang paling keras. Pokoknya menolak perpanjangan, menolak apa gitu kan. Ya saya termasuk di barisan ini tidak bisa. Lupa Mahfud kan enak, bisa langsung perpanjangan jabatan menteri. Iya kan? Diiming-imingin ya? Diiming-imingi, meskipun itu belum tentu juga. Tapi iming-iming itu kan menarik kalau bagi orang yang ingin haus kekuasaan. Iya. Pak Mahfud enak diperpanjang, langsung jadi menterinya 10 tahun atau 2 tahun lagi gitu. Iya kan? Menko Polhukam apa? Wah, saya bilang bukan itu masalahnya, ini masalah konstitusi, Bung, saya bilang. Masalah konstitusi, tidak boleh begitu. Gitu. Nah, yang begitu-gitu. Nah, sehingga kalau dikatakan gimana menurut Pak Mahfud demokrasi, karena ini banyak demokrasi itu mau ditelikung dengan konstitusi. Tentu orang banyak yang marah saya mengatakan begitu. Pak Mahfud dulu kan Menko. Kenapa diem aja? Saya tidak diem waktu Menko. Saya bergerak dengan cara saya. Oleh sebab itu saya ikut menggagalkan upaya itu. Iya kan? Iya dong. Saya ikut menggagal, termasuk partai apa yang tiba-tiba menang di pengadilan mau menunda pemilu. Itu kan mau memperpanjang jabatan. Isinya itu, keputusannya itu, tahapan pemilu harus diulangi dari awal. Iya kan, ingat kan? Di bulan April tahun 2023. Coba. Tahapan pemilu sudah selesai, pencalonan udah, tiba-tiba muncul putusan pengadilan Jakarta Utara. Tentu kita tidak bisa mengatakan, oh itu yang main ini, itu gitu. Tapi kita tahulah itu. Sekurang-kurangnya itu tidak boleh terjadi kan. Nah, yang seperti itu kemudian saya mulai sadar. Mulai kok begini ya gitu ya. Ya kebetulan saya merasa alhamdulillah saya kalau gitu sudah di luar gitu. Sehingga saya bisa bicara lebih terbuka tentang itu dan ikut mendorong gerakan-gerakan yang ingin menyelamatkan demokrasi. Prof. Mahfud, apa yang paling urgent yang Prof. Mahfud mau sampaikan ini berkaitan dengan pengalaman buruk kita
ya menerima demokrasi yang begitu hancur di era rejim Jokowi. Apa yang paling penting yang Prof Mahfud ingin sampaikan supaya tidak terulang lagi nih? Gini, kalau konstitusi tidak ditaati dan ditukangi, itu akibatnya hanya dua. Satu, akan muncul kekuasaan sewenang-wenang, atau anarki di bawah yang menghancurkan kekuasaan sewenang-wenang. Itu hanya dua pilihannya. Oleh sebab itu, mari jaga demokrasi ini dengan penegakan hukum agar negara ini jalan. Kalau enggak, Anda main-main bisa digergaji dari bawah, bisa berbahaya dari atas. Iya kan? Perancis dulu kan main-main dengan demokrasi terlalu bebas, konstitusinya dimainkan, terus apa yang muncul? Napoleon. Kekuasaan totaliter. Tapi sebelum itu kekuasaan totaliter karena main-main juga dibongkar oleh rakyat dengan revolusi 1789. Ya kan? Jadi sudah mari belajar pada sejarah di masa lalu dan masa kini di berbagai dunia. Kalau hukum itu tidak ditegakkan, demokrasi ditelikung dengan permainan formalisme hukum, itu ya akan seperti sekarang. Kehancuran ya? Iya, seperti sekarang kita ini. Nggak bisa Anda terus nelikungi, rakyat akan bergerak. Atau kalau rakyat tidak mampu bergerak, itu akan muncul totalitarisme yang sangat berbahaya yang pada saatnya juga akan menggerakkan rakyat. Saya begini, saya cerita. Saya dulu dapat penghargaan tokoh di Udayana. Lalu rektornya berpidato begitu. Kita mempunyai tokoh yang luar biasa dalam penegakan hukum, yaitu Prof Mahfud. Lalu kita beri hadiah. Waktu saya sampaikan, sebenarnya saya ini biasa aja. Memang juga begitu tugas. Yang luar biasa orang itu, saya bilang. Kewajiban kita, Prof. Iya, kewajiban kita. Orang pejabat lain itu yang tidak biasa, saya bilang. Kalau ikut standar saya ini biasa, enggak perlu penghargaan. Memang tugas kita kan seperti itu. Justru kewajiban, Prof. Justru kewajiban. Oke, terima kasih banyak Prof atas informasi pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof Mahfud ini membuka mata hati kita dalam-dalam ya. Amin. Agar supaya kita bisa melihat realita yang sebenarnya. Dan insya Allah mudah-mudahan semua persoalan yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi di pemerintahan kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke guys, jadi memang Prof Mahfud ini kalau bicara tidak ada beban dan berani bicara apa adanya. Mungkin karena efek dia dulu bersih dari masalah di pemerintah selama menjabat guys. Jadi tadi ketika ditanya soal siapa oknum menteri atau DPR yang melobi ke Pak Mahfud MD soal masa jabatan presiden jadi 3 periode. Tapi jawabannya masih ditahan guys. Pak Mahfud MD masih belum mau membuka siapa dalam dibalik lobby-melobi masa jabatan presiden 3 periode yang pernah ramai diisukan beberapa waktu yang lalu. Tentu sampai saat ini Pak Mahfud MD masih ingat betul siapa-siapa yang pernah mendatanginya untuk melobi. Secara licik, oknum pejabat ternyata memberikan iming-iming kepada Pak Mahfud MD yang apabila presiden 3 periode, Pak Mahfud akan tetap menjadi Menko Polhukam. Namun tak semudah itu Mahfud MD percaya dan tergiur karena hal tersebut menurutnya telah menyalahi konstitusi. Jadi melihat bocoran dari Mahfud MD tersebut, publik pun sekarang menjadi ramai di media sosial hingga menuai banyak komentar negatif dan cuitan netizen. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.